Selamat datang di video perkuliahan metode numerik. Kali ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari metode-metode numerik yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, ada 4 metode yang akan dibahas, yaitu adalah eliminasi Gauss, dan kemudian eliminasi Gauss dengan pivoting, dan kemudian ada faktorisasi LU, dan terakhir adalah metode iterasi. Nah, mirip seperti metode iterasi yang kita lakukan ketika kita menyelesaikan persamaan nonlinier. Nah, sebelum masuk ke dalam metode eliminasi Gauss, terlebih dahulu kita akan menyelesaikan suatu SPL ya. SPL itu bentuk umumnya itu adalah ini ya, AX plus B, di mana adalah A adalah matriks N kali N biasanya. Nah, sebelum masuk eliminasi Gauss, kita akan menyelesaikan SPL ini, tapi si A ini itu adalah matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Adalah matriks yang elemen yang di bawah diagonalnya itu adalah 0. Nah, ini diagonalnya tuh ini. Ya. Nah, pokoknya di bawah diagonal tuh 0. Tuh. 0 ya. Diagonalnya adalah ini. Nah, apapun yang ada di bawah diagonal tuh 0. Nah, itu disebut dengan matriks segitiga atas. Nah, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan SPL di mana matriks A-nya itu adalah matriks segitiga atas. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan SPL nih, kedua SPL matriks segitiga atas ini dengan menggunakan tangan ya. Ya. Kita lihat ini dari baris terakhirnya dulu ya. Ini berarti 3Z sama dengan 3, berarti Z sama dengan 3/3 atau sama dengan 1. Nah, ketika kita dapat Z, sekarang kita cari Y. Kita akan pakai yang ini nih. Y ditambah 6Z sama dengan 7. Nah, berarti Y sama dengan 7 dikurangin 6Z. Nah, karena Z-nya 1, berarti Y-nya juga 1 ya. Dan terakhir, kita dapatkan ini. Persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. 2X sama dengan 0 dikurangin Y dikurangin Z. Berarti X adalah setengah min 1. Berarti kita dapatkan Z-nya 1, Y-nya 1, sementara X-nya itu min 1. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, untuk contoh kedua, ini ada 4 variabel yang harus kita cari. Nah, saya tidak akan menulisnya itu dengan X, Y, Z, tapi saya akan menulisnya dengan X1, X2, X3, X4. Nah, pertama-tama kita cari X4-nya dulu. Adalah 2/min 1. Min 2. Nah, kemudian saya cari X3. Nah, cuman X3-nya itu akan saya ubah menjadi seperti ini. Yaitu 1/2 dalam kurung 1/2-nya dari sini. Ya, kemudian min 4, min 4-nya dari sini dikurangin 3X4 ya. Nah, ini hasilnya adalah setengah min 4, min 3 dikalikan min 2 ya. Nah, hasilnya adalah X3 itu adalah 1. Nah, kemudian X2, nah saya akan menghitungnya juga secara yang sama nih. Dari sini nih, 1/1 ya. Kebetulan 1 sih. Nah, kemudian min 8 dikurangin, min 8 dari sini. Nah, ini saya akan tulis kembali nih. Min 2X3 ditambah 4X4. Nah, berarti 1 dikalikan min 8 dikurangin min 2 dikalikan 1, sementara ditambah 4 dikalikan min 2 ya. Nah, hasilnya adalah X2-nya itu adalah 2. Nah, sekarang X1 juga akan saya tulis dengan cara yang sama. 1/2, 2-nya dari sini, dikalikan dengan 4, dikurangin ini semua nih. X2 min 6X3 min 3X4. Hasilnya adalah 4 dikurangin. Nah, ini hasilnya adalah ini 4 dikurangin 2 min 6 plus 6 ya. Berarti 4 kurang 2 hasilnya adalah 1. Ya, semoga cukup jelas. Nah, dari kedua contoh ini terlihat bahwa kita tuh yang kita cari itu Z dulu, kemudian Y, kemudian X. Ini juga sama, yang kita cari itu adalah X4 dulu, X3 dulu, X2 dulu, baru X1. Nah, algoritma ini, prosedur ini adalah disebut dengan algoritma substitusi mundur. Karena kita mulainya mencarinya dari yang paling besar dulu, X4, X5, mundur gitu ya.
Nah, berikut adalah algoritma substitusi mundur secara umum. Nah, jadi saya punya matriks segitiga atas ya, berukuran n kali n ya. Nah, di sini saya tidak spesify ukurannya itu berapa, jadi saya perumum aja n gitu. Nah, langkah pertama dalam mengerjakan ini adalah xn dulu ya. Jadi xn-nya itu berapa? Dari sini kita bisa lihat xn-nya itu adalah yn dibagi ann. Nah, setelah itu saya cari xn min 1. Xn min 1 itu adalah seper a n min 1, n min 1. Nah, seper ini nih. Nah, dikalikan dengan yn min 1 dikurangi dengan an min 1n dikalikan xn. Nah, ini adalah step kedua ya. Dan kita lakukan bisa step selanjutnya sampai step ke xk. Nah, step ke xk itu adalah 1 per ak, k ya. akk, terus ini yk dikurangin. Nah, ini kita jumlahin nih. ak k plus 1 dikalikan xk plus 1. Dan ditambah ak k plus 2 dikalikan xk plus 2. Dan seterusnya sampai ak kolom ke n dikalikan xn yang sudah kita tahu ini di sini. Nah, kita bisa lakukan ini seterusnya sampai x1. Nah, x1 seperti yang kita tahu formulanya adalah 1 per a11. Y1 dikurangin, kita jumlahkan semuanya ya. A12, X2. X2 sudah kita dapatkan. A13, X3, dan seterusnya sampai A1N, XN. Nah, jadi ini adalah prosedur atau algoritma substitusi mundur yang kita akan lakukan, kita akan implementasi di program MATLAB. Berikut saya akan mengimplementasi algoritma substitusi mundur di MATLAB. Nah, saya akan membuat suatu file di MATLAB yang namanya ini, backward substitutions, yang diambil dari substitusi mundur ya. Nah, inputnya ada dua, A dan B, yaitu matriks A yang harus sudah matriks segitiga atas. Nah, jika yang diinput itu bukan matriks segitiga atas, algoritma ini, fungsi ini tidak akan menghasilkan error, tapi jawabannya itu akan salah. Nah, kemudian outputnya itu akan saya taruh di suatu vektor yang dinamakan sol ya. Nah, langkah pertamanya adalah ini, saya harus mengambil ukuran dari matriks A. Nah, M-nya itu adalah barisnya, N itu adalah kolomnya. Tapi sementara ini M itu sama dengan N sih. Nah, kemudian saya isi dulu vektor solnya itu dengan vektor si 0 dulu, yang berukuran N kali 1. Nah, langkah pertama, ingat langkah pertama dalam algoritma substitusi mundur adalah nilai xn ya, x terakhir, yang dinamakan sol ke n. Yaitu adalah bn dibagikan a nn. Nah, langkah ketiga, kita ingin mencari sol n-1, sol n-2, seterusnya sampai sol 1. Oleh karena itu kita butuh loopingnya dari n-1 mundur sampai ke 1. Ya. Nah, di sini saya ada satu contekan. Contekan ini, nah ini si contekan ini di sini untuk mencari sol ke k itu saya ada melakukan penjumlahan ya. Oleh karena itu saya butuh suatu looping lagi, suatu penjumlahan bersarang hor-j dari di sini dari k plus 1, k plus 2 sampai n ya. Berarti dari k plus 1 sampai n. Oleh karena itu, saya jumlahkan, nah, ditambah dengan ini, A, K, J, dikalikan sol J. Sol J-nya itu udah dapat ya. Nah, ini udah beres. Loop yang ini, yang di dalam loop ini udah beres. Kemudian kita cari sol ke K ya, sol ke n-1, n-2, dan seterusnya itu adalah B ke K dikurangin sumnya. Nah, ini udah jadi sum nih semua ini. Nah, dibagi dengan ini A, KK. Ya, ini adalah program algoritma substitusi mundur. Semoga cukup jelas. Kita akan coba praktekkan ini di lab keempat ya.